Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Sampai malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik
masih berikan yang termahal. Mudah-mudahan Allah terus jaga sampai akhir hayat kita. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Mudah-mudahan Allah berkati terus dalam sahabat ini. Amin. Salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, guru kita, imam kita, syafi'una, penolong kita nanti di akhirat. Sayyidina wa habibina syafi'una wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa tayyibin al-fakirin wa sallallahu meneruskan pengajian kita dalam masa Imam Syafi'i dengan kita Rahman Usari Sudah ini meneruskan rahimahullah wa alama Abu Bakar masuk kepada pembahasan etika-etika, adab-adab yang diajarkan Nabi pada saat kita qadha'ul hajat, baik saat kita pipis atau buang air besar. Wan nadbu bil bina ila mustaqbila aw mudbiran wa harramu bil falaq. Dari sunnah-sunnah saat kita qadha'ul hajat, saat kita pipis atau kita buang air besar, itu apa? Allah yastaqbilal qiblata wa la yastadbiraha ikraman laha. Pada saat kita kencing, buang air besar, usahakan jangan menghadap atau membelakang arah kiblat. Ikraman laha, karena penghormatan kita kepada arah sholat atau kepada kiblat atau kepada Ka'bah. Wa harrama al-a'immatu istiqbalaha aw istidbarahu. Wa harrama al-a'immatu istiqbalahu aw istidbarahu laha fil khala. Dan ulama-ulama menghukumi a'imah. Jadi kalau a'imah ini hampir seluruh a'imah, baik Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan dalam hal ini kita masuk Imam Syafi'i, itu mengharamkan menghadap atau membelakangi kiblat saat kita kencing atau buang air besar di lapangan luas atau di tanah terbuka. Bulak. Itu haram. Haram hukumnya kita depanin atau belakangin kiblat. Fahamadu al-ahadith ad-dalata ala tahrim ala al-halat tsaniyah dalati ala al-jawaz ala al-ula. Mengingat ada satu larangan dari Nabi SAW, larangan dari Rasulullah untuk tidak kencing atau buang air besar menghadap atau membelakangi kiblat, ya, itu saat di tanah terbuka, hukumnya haram. Adapun pada tempat yang bukan tanah terbuka, ini ketetapan dalam mazhab Imam Syafi'i adalah ada zawaj dalam, artinya secara hukum boleh kalau bukan atau tidak di tanah lapang. Cuman
orang dulu itu tetap jaga. Selain memang adabnya mereka kepada Ka'bah, itu kalau bikin rumah yang pertama diperhatikan adabnya itu adalah kamar mandi. Jangan sampai di kamar mandi jatuhnya belakangi atau ngadep itu. Kalau menurut rumah mau ngadep mana terserah. Yang penting kamar mandi. Walaupun secara hukum, kalau yang namanya kamar mandi yang sudah terhalang oleh tembok, ini secara hukum boleh saja, dan itu tidak dianggap menghadap atau membelakangi Ka'bah karena sudah ada halangan. Tapi orang-orang tua kita dulu tetap jaga adab. Yang kedua alasannya tanahnya masih pada luas. Kalau sekarang kita beli rumah, kadang-kadang rumah udah jadi, kamar mandinya udah model gitu. Bagaimana berubah? Bagaimana kalau rumah aja hutan? Benar gak? Maka kita kembalikan kepada fatwa ulama khususnya mazhab Syafi'i. Kalau terhalang bukan di tanah lapang, tapi memiliki halangan antara kita dengan Ka'bah, dengan arah kita, itu tidak jadi masalah. Secara hukum boleh sah. Nah di sini, wal murad bil bina ayyakuna bainahu wa bainal qiblati satirun murtafiqun sulusai diraqin fa'akhar. Yang namanya bina bangunan penutup. Yang kita tuh dianggap kalau ada bina itu, halangan itu atau bangunan itu kita jadi dianggap menghadap atau membelakangi kiblat. Itu apa? Ayyakuna bainahu wa bainal qiblat, antara kita dengan kiblat itu ada penutup seukuran yang 2/3 zero atau 1 meter lebih. Atau pada saat kita nongkrong yang kepala kita ketul itu sekurang-kurang. Maka kembali lagi ke masa dulu, lihat orang tua dulu bikin jamban itu pasti dikasih tutup. Selain memang untuk menutupi awalnya, yang kedua memang standarnya mereka pakai yang diajarkan ulama. Ukurannya paling tidak pada saat nongkrong itu kepala agak kelihatan. Kalau kepala masih kelihatan itu masih dianggap menghadap. Ya kalau di empang kan tanah lapang. Kalau di empang itu kan tanah luas. Gitu kan. Makanya kalau bikin gituan nanti satu ketika kita punya empang pengen bikin jamban misalkan, pastikan saat kita nongkrong satirnya itu, penutupnya itu harus lewat kepala. Jangan dari begini nongol segini, itu termasuk hadap dan itu masih masuk kategori haram. Tapi kalau kamar mandi kita kan rapat semuanya, aman insya Allah. Atau bainahu wa bainahu thalathatu adru'in fa'aqal. Antara kita dengan kiblat itu kurang lebih 3 dirok, 3 hasta atau kurang. 1 hasta itu 1,5 meter. Berarti kalau 3 hasta itu semeter setengah atau kurang. Nah kurangnya di sini sekurang-kurangnya saat kita nongkrong kepala kita ketutupan. Kalau masih nongol itu masih dianggap menghadap atau membelakangi kiblat. Berarti boleh dong kita ini pipis atau buang air besar di tanah lapang, boleh. Jangan ngadep kiblat, jangan belakangi kiblat. Kan kiblat ke sono. Jadi jangan ngadep sono atau ngadep sono, ngadep sono atau ngadep sono. Nah, kalau itu boleh, walaupun di tanah lapang. Jadi mengingat memang arah kiblat itu adalah arah mulia, arah Ka'bah. Wabil pala alla yakuna kadzalika. Bal i'tibaru bisadiri wa adamihi la bil bina'i. Maka yang jadi keseharusan itu adalah penutup, bukan bangunannya. Nutupin enggak?
Maka kalau bangunannya itu bisa jadi dari kain, bisa jadi dari kayu, bisa jadi dari bambu, silakan apa aja. Tapi yang lebih ditetapkan itu adalah bisa menutupi seluruh badan kita saat nongkrong, tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat. Berarti kalau suatu ketika kita punya jambannya sudah ukuran standar yang ditetapkan oleh agama, lewat ulama, saat kita nongkrong kepala kita nggak kelihatan, itu boleh pada sholat, boleh juga pada sholat, apa-apa, karena sudah kayak kamar dikit, paham nggak kira-kira? Illa ayyakuna min bina'in muhayyain liqada'il hajati, kecuali memang bukan kita buat. Pergilah anggap kita ke daerah nginep, tahu-tahu bikin jambannya di bawah segini kalau nongkrong, kebetulan nggak ada tim. Kalau itu mah nggak bisa komplain, nggak bisa karena memang itu disediain sudah, bukan kita yang bikin. Kira-kira. Kalau memang kita bisa usahakan madepnya nggak menghadap atau belakangnya kiblat, bagus. Tapi kalau memang galengannya disediakan itu udah ngadep kiblat atau belakangnya kiblat, kan kita nggak bisa ubah, bisa jatuh. Gitu. Maka kalau yang sudah disiapin, bukan kita yang nyiapin, itu udah bukan urusan. Boleh tetap jaga hati kita, ya enggak, untuk tidak menghinakan arah kiblat. Tetap di hati kita memuliakan Ka'bah atau arah kiblat. Wala bima'in raqidin wala mahab wa tahta mudmirin wa tabbin wa sarab. Termasuk etika adab yang diajarkan Nabi saat pipis, apalagi buang air besar, apa? Allah yaqdiyaha sawa'un akanat baulan am ghadatan bima'in raqidin ay bihi qalilan kana aw katiran li khabari Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam naha ayyumari fi al-ma'i raqid. Termasuk etika akhlak yang diajarkan Allah, yang disampaikan Sayyidina Muhammad pada saat kita ingin buang air kecil, apalagi buang air besar, hendaknya lah jangan pernah pipis apalagi buang air besar di air yang tergenang. Apa maksudnya air tergenang? Air di baik air yang diam dikit atau banyak, ini gak boleh. Kalau yang namanya air kagak jalan itu gak boleh kita kencing atau apa itu, buang air besar. Kalau empang kan memang disediain, empang itu disediain buat pump kalau gitu. Ini air diam artinya. Air diam ini bukan seperti empang. Kalau empang itu memang sengaja diciptakan buat pump. Selain empang. Nah kalau zaman sekarang mungkin kita udah jarang ini. Tapi kalau kita main di sawah, itu kadang-kadang banyak karena ada truk. Kayaknya begini, nggak jalan ya. Jalannya dikit-dikit doang. Ngalir ini dikit-dikit doang. Jadi inilah ngalirnya ke sawah. Air tergenang itu nggak boleh kita kencing. Nah di sini alasannya wanahyu fihi lil karaha. Lihat para ulama pandainya seperti itu. Nabi larang. Larangannya haram apa makruh? Ini diterang wanahyu fihi lil karaha. Larangan Nabi itu bukan mengandung haram tapi makruh. Artinya kalau satu ketika kita tetap kencing di air yang tergenang, air diam, itu hukumnya nggak dosa, tapi makruh. Wahya bil qalili wa bil laili asyad.
Nah kalau kencingnya di air yang diam atau tergenang, airnya dikit dan di waktu malam, ya enggak, itu lebih dimakruhkan, bahkan bisa sampai haram. Kenapa? Kalau zaman sekarang udah nggak ada yang model-model gitu. Kalau dulu mah kan ada tuh kayak gentong, kan gitu, ember, kan ya, bekas air hujan atau apalah, mau ditaruh di kolong, di genteng atau apa, itu nggak boleh. Sedikit lebih ditekankan makruh, bahkan bisa haram kalau airnya yang tergenang itu sedikit dan waktu malam. Kenapa memang? Kalau sedikit pastinya tuh air jadi najis. Malam kenapa? Wakilan. Ini dikatakan. Ada yang mengatakan dari ulama kita, kenapa kalau di waktu malam itu ya, kita nggak boleh kencing di airnya? Dia karena memang malam itu kayak kolom-kolom kayak gitu, itu rumah wal jin, tempatnya jin, tempatnya jin, diam, tempatnya jin, tidur. Nah saya agak nyambung juga, benar. Ini ulama yang ngomong berarti bisa dibuktikan. Kenapa? Dulu tuh di kali bawah Haji Arfah sawah, jadi itu tuh kayak ada sumur-sumur gitu, air tergenang, sumur bawah, tub ya, itu di sini kan orang tua kita dulu, iya sono lu kalau mau ngambil airnya, anuin, jangan dikeruhin, ikannya jangan ditangkepin, apalagi lu kencing. Itu pesan banget nyanyi kita kalau di situ tuh. Jadi semuanya itu umuran saya, di bawah saya, di atas saya itu semuanya tahu, jangan di situ. Kalau bahasa kitanya apa? Nah satu ketika ada anak situ itu mandi kencing di situ, dan anak kecil itu bukan anak kecil, artinya dia udah mulai gede, itu habis mandi di situ pulang langsung ngaco apa meninggal, sambut langsung. Ini saya ingat makanya pas lagi baca, oh iya jinnya marah, lu katanya tempat tidur gua, lu acak-acak, lu kencingin, lagi wangi-wangi kotoran lu, begitu aja macam-macam sampai meninggal. Ajalnya sih memang udah nyampe. Cuman dari kejadian itu ternyata memang ulama yang mengatakan bahwa jangan kencing di air yang tenang, diam di ember, di gentong atau di mana pun, khususnya di waktu malam. Karena waktu malam air tenang itu adalah tempat tidurnya. Bagus kalau putus gitu aja kita. Betul enggak ya? Enggak tahu Mas, ini kan ganteng mana? Tapi ini marah-marah. Benar enggak ini? Benar. Lihat. Manaqala al-Imam an-Nawawi, manaqala fi Sarhi al-Muhaddab wa Muslim an jama'atin al-karahata fil khalil min hudun al-kathir. Lihat. Ini ketetapan hukum dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan juga katanya makruh itu pada air yang sedikit, tapi kalau banyak hukumnya haram. Gitu. Ada yang mengatakan. Cuman ya di sini ulama sepakat. Kalau memang itu air biasa digunakan buat minum-minum binatang, maka haram hukumnya kita kencing, karena pasti akan najis. Tapi kalau memang air-air yang enggak jadi kebiasaan minuman binatang, atau kita cuci kaki seperti memang ya udah air hujan nggak pernah kepake, kalau kayak gitu nggak jadi masalah, hukumnya paham ya kira-kira? Qala wa yanbaghi an yahruma al-bawl bil qalil mutlaqan li itlafihi wa ujiba anhu bi imkani tuhrihi bil mukaththar. Juga ada dari ulama Syafi'i yang mengatakan enggak, justru kalau yang airnya di ember diam kagak gerak, airnya sedikit, kencingnya hukumnya haram. Dan saya lebih cenderung kepada pendapat ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Artinya apa? Kalau itu air sedikit, kenapa haramnya? Ya air yang sedikit
Kalau udah kena najis, mau tuh najis banyak atau enggak, mau merubah tuh air atau enggak, hukumnya najis. Artinya apa? Dihukumkan kita haram kencing di air yang sedikit dan tergenang karena memang yang nggak menghilangkan fungsi air tersebut. Namanya itlaq, buang air itu hukumnya. Haram hukumnya kencing di air yang sedikit yang tergenang. Kalau banyak mah justru kagak ngapa-ngapa. Kita punya kalenan kayak gini gede semua, kencing tetap nggak boleh kan? Cuman kalau kencingnya timbang satu orang itu gak bakal najis tuh air. Najisnya tuh yang apa namanya, yang memuruhnya aja. Pada saat rata ya suci lagi. Gak bedanya kita kencing di laut. Laut kita kencing, air laut najis kagak? Nah, kagak najis. Yang najisnya apa? Yang pas jatuhnya kencing kita, yang memuruh kita. Lempangan itu doang. Dan kalau udah kita gini nyampur terus jadi normal lagi mah kembali suci. Nah itu air namanya air bah. Jadi kalau dikit haram hukumnya. Kalau banyak mah dan saya secara pribadi lebih cocok pendapat yang disampaikan oleh Imam. Qala fil majmu' wallahu a'lam. Silakan yang mau bertanya.